Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik buat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan, kesehatan, penyertaan, perlindungan Tuhan kepada kami. Sepanjang malam kami boleh lalui dengan baik ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dan tubuh yang segar, kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman pagi ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, taat dan setia kepadamu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati terhadap umat Israel, sehingga bangsa Israel tidak pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ayat yang ke-32 dari Keluaran pasal 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa alasan orang-orang Mesir memberikan harta mereka kepada umat Israel? Tidak ada alasan lain selain karena Tuhan turut campur tangan. Tuhan yang membuat orang-orang Mesir bermurah hati. Ada tertulis, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Roma pasal 9 ayat yang ke-15. Jika Tuhan turut bekerja, maka sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Sebab tidak ada sesuatu yang baik yang kita miliki yang mendasari Tuhan untuk menyelamatkan kita, yang menjadi alasan yang tepat bagi Allah untuk menyelamatkan kita, selain karena kemurahan hati Allah, selain karena anugerah Allah kepada kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Karena kita telah menerima kemurahan hati, maka kita pun harus menjadi pemberi kemurahan pada orang lain. Adalah mudah untuk menerima daripada memberi. Tetapi Alkitab menasihatkan kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 bagian B. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan sedemikian rupa, tetapi mereka tidak mau berlaku murah hati kepada orang lain. Seperti perumpamaan seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta, yang sudah dibebaskan
dan dihapuskan hutangnya oleh raja, sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-27. Namun meski sudah beroleh kemurahan dari raja, hamba itu sukar sekali untuk bermurah hati kepada orang lain. Terhadap kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia berlaku sangat jahat. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Matius pasal 18 ayat yang ke-28. Bahkan ia tega mencebloskan kawannya itu ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima kemurahan dari Allah. Kita telah mendapatkan anugerah yang begitu indah dari Allah, yang tidak layak kita terima, namun diberikan oleh Allah dengan kasih karunia yang begitu sempurna, dengan tujuan supaya kita yang telah menerima anugerah kasih karunia Allah, yang telah mendapatkan kemurahan hati Allah, maka Allah mau juga untuk supaya Anda dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang berbelas kasihan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau berbagi dengan kehidupan orang lain, supaya dengan demikian orang lain juga boleh merasakan bagaimana kemurahan hati Allah yang dilimpahkannya kepada kita. Kita semua adalah alat-alat di tangan Allah untuk menjadi saluran kasih karunia, untuk menjadi sarana kemurahan hati Allah kepada orang lain yang membutuhkannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, jangan sampai kita menjadi orang yang egois, yang hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi. Ini menjadi peringatan keras bagi kita, supaya kita harus keluar dari karakter, dari sifat yang pelit, sifat yang egois, sifat yang mementingkan diri sendiri. Kita harus keluar dari wilayah tersebut dan masuk ke dalam wilayah kemurahan hati Allah yang sudah kita terima, dan kita meneruskan kemurahan hati Allah, kebaikan Allah yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. Kiranya Anda dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang bermurah hati, sama seperti Allah bermurah hati kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.